تلك التقى تلك النهى تلك القلائد والحلا تلك الدجى ببهائه تلك الضحى تلك الضحى تلك التقى تلك النهى. Nah ini dia, kenapa sih anak saya, ya kata seseorang misalnya, kenapa anak saya kok nakal banget gitu, susah diatur. Yang satu mengatakan seperti itu, yang lain mengatakan anak saya juga sama, kalau saya nasihati juga tidak mau nurut. Yang lain mengatakan anak saya susah sekali disuruh sholat. Yang lain mengatakan anak saya itu kalau disuruh pakai jilbab susahnya minta ampun. Nah, bagaimana solusinya? Dan kenapa demikian itu? Maaf ya. Jadi ada banyak faktor ya. Ada banyak faktor kenapa anak ini nakal. Yang pertama tentunya berawal dari pemilihan-pemilihan sejak awal. Ketika anak itu bahkan sebelum lahirnya itu dilalaikan oleh orang tuanya, bahkan kehadirannya itu dia dianggap sesuatu yang tidak berharga bagi orang tuanya ketika lahirnya itu, sehingga pendidikan selama dalam masih kandungan dibiarkan dilalaikan. Ketika lahir sudah lahir juga seperti itu saja, tidak ada rasa keinginan orang tua untuk menjadikan anak ini yang baik, atau sangat sedikit sekali, minim sekali keinginan orang tua untuk menjadikan anaknya anak yang soleh. Ini akan berpengaruh kepada anaknya nanti. Oleh sebab itu, bagi para orang tua yang belum terlanjur memiliki anak atau anaknya masih kecil, segera perbaiki dirinya masing-masing para orang tuanya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan anak-anak ini anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik. Kemudian yang kedua, kelalaian orang tua di dalam memberikan pendidikan kepada anak tentunya akan berpengaruh besar kepada anak itu. Ketika anak-anak ini dilalaikan dalam pendidikan agama, maka tentunya akan berpengaruh kepada anaknya. Misalnya orang tuanya tidak peduli anaknya ini mau baik atau tidak. Baik secara umum mungkin iya, tetapi dia melalaikan dalam sisi hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, ya. Oleh sebab itu Islam bagaimana mengajarkan kepada kita, semuanya itu ada tuntunannya. Cara berbicara yang baik bagaimana, cara makan yang baik bagaimana, cara duduk yang baik bagaimana, cara tidur yang baik bagaimana. Hatta dalam semua aktivitas itu ada doanya. Itu bagaimana? Ini menuntun kita, semua kita kaum orang-orang muslim, termasuk kepada anak-anak, bagaimana untuk berperilaku yang baik. Perhatian orang tua kepada anaknya ini sangat penting. Ketika itu dilalaikan, maka nanti akan berpengaruh, ya, berpengaruh besar terhadap perkembangan si anak. Itu pun belum menjamin ketika bisa orang tua senantiasa memberikan contoh yang baik, pengajaran yang baik, boleh jadi anaknya nakal, boleh jadi. Hanya karunia Allah saja. Oleh sebab itu kita tidak boleh melupakan permohonan kepada Allah untuk menjadikan anak-anak kita anak yang soleh. Upaya-upaya yang harus ditempuh oleh orang tua, baik itu ayahnya maupun ibunya, diantaranya dengan memberikan pengajaran. Kewajiban yang pertama sekali dan kewajiban yang sesungguhnya adalah oleh orang tuanya. Sebab ada di pundak orang tuanya pendidikan itu aslinya. Tapi ketika orang tua tidak mampu atau ada kekurangan, ya, baik dari segi kemampuan penyampaian, kemampuan ilmu, atau juga tidak mendukung dengan faktor-faktor yang lain, maka dicarikan solusi bagaimana anak ini bisa mendapatkan pendidikan agama yang baik. Apakah itu disekolahkan, di sekolah yang Islam, yang Islami, atau dicarikan guru agar dia belajar kepada guru yang memberikan pengajaran-pengajaran yang baik dan sebagainya. Kemudian perlu diketahui bahwa di antara yang banyak kerusakan itu adalah pada akhlak, pada adab. Padahal adab ini menempati posisi pertama sebelum ilmu itu sendiri. Sebelum belajar, adab ini sudah diajarkan harusnya. Bahkan para ulama menyebutkan mereka belajar adab itu lebih lama daripada belajar ilmu. Jadi belajar secara keilmuan itu lebih sedikit daripada adab. Adab itu apa sih? Akhlak. Imam
Malik rahimahullah memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i muridnya. Dia katakan bahwa ij'al al-ilma kal milah waj'al al-adabu kadaqiq. Jadikanlah ilmu itu bagaikan garam dan jadikanlah adab itu bagaikan tepung. Ketika seseorang membuat adonan roti gandum dengan gandum ya, tepung ya, maksud tepung gandum dengan dengan garam, mana yang paling banyak? Yang paling banyak gandumnya. Garamnya sedikit. Nah, kata Imam Malik, jadikan ilmu itu sebagaimana garam. Tetapi adab itu sebagaimana tepung. Jadi maknanya apa? Adab itu lebih penting, lebih banyak harus diajarkan kepada anak daripada ilmunya, daripada pengetahuan. Orang zaman sekarang itu mengejar belajar, tetapi adab tidak diajarkan. Ini kesalahan. Oleh sebab itu akan berpengaruh besar kepada psikologi si anak dan kejiwaan dia dan perilaku si anak ketika adab itu tidak diajarkan. Dia hanya belajar, tapi tidak diajarkan bagaimana memiliki akhlak yang baik. Oleh sebab itu, para pendidik, baik itu orang tua maupun para pendidik di sekolah-sekolah, di lembaga-lembaga pendidikan, harus menanamkan adab ini lebih banyak daripada ilmu. Memberikan pengajaran kepada mereka bagaimana tata kelola dirinya di dalam berperilaku kepada Rabb-nya, kepada Rasul-nya, kepada manusia yang lain. Jadi akhlak ini penting sekali. Bahkan akhlak ini akan menjadi merupakan ciri keimanan seseorang. Rasulullah SAW bersabda dalam maknanya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik keimanan orang-orang mukmin itu adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, jadi cirinya dari situ. Nah, bagaimana kalau akhlaknya tidak diajarkan, dia lalaikan? Ya, tentunya akan menunjukkan keimanan juga rendah. Gitu kan. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Intinya bahwa bagaimana kita para orang tua dan para pendidik ini menanamkan adab dan akhlak kepada mereka jauh lebih banyak, jauh lebih dahulu daripada ilmu itu sendiri.